Radio Tapi kalau terbuka kondisinya sakit seperti suami saya, kita masih butuh bantuan, masih butuh minta makan sama keluarga, nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Jadi jangan sampai itu terjadi, Ya. jangan sampai Anda terbuka pada saat Anda kondisinya benar-benar tidak mampu. Aha. Tapi kondisinya mampu, terbuka hanya untuk cadangan nih. Kalau suatu saat saya sakit, kamu tahu, kakak tahu, ibu tahu, saya harus dibawa kemana. Oke. Itu saja sih poinnya. Poinnya itu aja Bu ya. Kayak saya dulu. Bukan minta untuk menggantungkan diri ke menggantungkan orang. diri ke orang. Oke, luar biasa Bu ceritanya. Jadi sekarang Ibu mendampingi banyak orang yang berstatus sebagai ODIF, Ya. orang dengan HIV/AIDS itu. Kalau banyak mungkin orang yang menganggap Bu Desi pahlawan saya gitu ya. Cuman kalau Ibu pahlawannya siapa Bu? Ibu sendiri pahlawannya siapa? Pahlawan saya adalah suami saya. Ya. Dia menunjukkan kita sakit, Bu. Menunjukkan kita sakit. Bayangin kalau dia tidak sakit. Kemudian kita jatuh sakitnya bareng-bareng. Oke. Kita matinya bareng-bareng. Apa jadinya anak saya? Itu ada loh kejadian. Teman SMP saya cuman selang 3 hari. Teman SMP saya meninggal sekarang, 3 hari kemudian istrinya 3 hari kemudian teman saya. Dan saya menyesal, saya terlambat tahu. Saya tahunya dari kakak ipar saya di kampung. Jadi dia bilang, dia sakit, katanya HIV gitu. Saya langsung datangin, begitu dengar kabarnya saya langsung datangin dia. Saya tanya, kamu sakit apa? Dia bilang TBC. Oke, TBC, udah pengobatan belum? Sudah. Setelah TBC kamu dicek apa saja? Ada dicek darah banyak, cuman ya udah katanya TBC gitu. Tetap ngekeh nggak mau terbuka. Yang saya tahu, orang dengan TBC pengikutnya check labnya adalah tes HIV. Baik. Kamu sudah dicek HIV-nya belum? Oke. Kamu jangan bohong sama saya. Saya kerja di PCT. Saya juga orang dengan HIV. Sudah 10 tahun saya minum obat. Masa? Dia bilang, iya tuh. Akhirnya dia cerita. Cuman telat. Dia kondisinya udah parah, udah habis putus obat. Aku putus obat kemarin, makanya sekarang kena TBC lagi. Oke. Akhirnya dia meninggal. Coba kalau suami saya nggak nunjukin kalau dia positif HIV, kemudian saya juga dites. Atau sampai meninggal saya tidak tahu dia positif HIV. Apa jadinya? Apa jadinya? Kapan saya akan tes? Akan lebih parah lagi Lebih kondisinya. parah lagi. Oke. Kalau sekarang kondisi Ibu dengan kegiatan di rumah sakit, kegiatan mendampingi orang-orang, kondisi kesehatan Ibu sendiri seperti apa, Bu? Karena saya patuh sekali dengan ARP, ya saya ngerasa saya nggak ada bedanya dengan orang lain. Sehat-sehat aja Sehat-sehat tuh. aja, happy-happy saja. Saat ada COVID, orang kena COVID, saya juga kena. Bangga ya kena. Ya artinya apapun bisa terjadi dengan orang dengan HIV gitu. Sebagaimana orang pada umumnya lah. Orang pada umumnya gitu. Ya nggak ada yang harus dibeda-bedakan, nggak ada yang harus dispesialkan. Oke. Cuman sekarang yang menjadi harapan saya ke depannya, orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita semuanya paham tentang HIV. Paham tentang HIV. Jadi orang dengan HIV akan bukan bangga, enggak, kita nggak bangga kita HIV, enggak. Cuman sama dengan penyakit lain. Kamu sakit apa sih sebenarnya? Saya HIV. Sama, saya hipertensi. Orang hipertensi aja bisa bilang, aku kena hipertensi, harus minum obat seumur hidup. Kenapa orang dengan HIV nggak bisa? Itu yang kadang-kadang masih jadi beban buat saya. Cuman kalau saya sendiri, kalau sekarang ada yang nanya, suaminya meninggal karena apa sih? Karena HIV. Cuman kadang masih ada orang, kenapa sih kamu bilang-bilang suamimu sakit HIV? Lah, masalahnya apa? Merugikan kalian? Enggak.
penyakit HIV ini sama dengan penyakit lain gitu, Oke. yang supportnya, penerimaannya sama dengan penyakit yang lain gitu. Tidak dibeda-bedakan, tidak ada lagi diskriminasi, karena itu dengan orang bilang kamu ada HIV, kamu nggak boleh pakai gelas bareng, Nggak boleh minum dari gelas yang sama. bukan dari gelas yang sama, nggak boleh pakai gelas yang sama. Aha. Jadi kalau kamu datang ke rumah saya, kamu bilang ya mau ngapain, kalau mau makan saya ambilin piring kamu, Piring lain. kalau mau minum saya ambilin, sudah ada disiapin itu kalau kamu mau datang ke sini. Nggak perlu sampai sebegitunya sebenarnya ya. Rasanya sakit sekali, cuman segitu loh. Rasanya sakit sekali, lebih sakit daripada dipukulin. Ya sampai saat ini, kalau saya ngomong begini, luka itu kambuh lagi. Meskipun saya kalau ketemu dengan orangnya, saya udah berdamai dengan siapapun itu, dengan orang-orang yang dulu menyakiti saya, sampai mengusir saya, sampai saya pegang kakinya buat mendapatkan perlindungan, tapi akhirnya nggak dapet. Saat ini saya sudah berdamai, saya sudah terima, saya nggak sakit hati. Cuman ketika saya menyampaikan seperti ini, karena ini bagian dari pekerjaan saya, karena ini bagian dari saya, tanggung jawab sosial saya, kemudian lahan saya cari makan terus terang, ya luka itu kambuh lagi. Dan saya pikir sepanjang hidup saya itu nggak akan bisa dilupakan. Hanya dengan bilang begitu loh, jangan pakai gelas ini, jangan pakai piring ini. Rasanya sakitnya sampai saat ini. Jadi kalau kita udah tahu cerita dari Bu Desi, jangan lagi mengulang sikap diskriminasi yang sama. Iya, karena saya hidup dengan 4 orang anak saya sekarang. Yang pertama udah menikah, satu kamar. Karena saya bukan orang kaya. Saya orang yang dari dulu melarat sampai saat ini saya masih melarat. Jadi saya tidur satu kamar, makan bareng, tidur bareng. Kadang kalau saya waktu sebelum pandemi, anak saya berangkat sekolah, saya harus berangkat kerja, ya saya suapin anak saya dengan tangan saya, kadang dengan sendok yang bareng, saya juga makan biar sama-sama sarapan. Nggak apa-apa. Sehat-sehat Karena aja. virus HIV nggak segampang itu penularannya. Cuman kenapa kasusnya makin tinggi? Ya, karena orang-orang kita yang tidak mau berubah. Coba kalau kita ngomongin kondom, langsung di demo. Masih dianggap tabu. Masih dianggap tabu. Ngomongin seksual sama anak, dianggap tabu, dianggap nggak boleh. Padahal itu pendidikan yang penting. Biar si anak tahu bahayanya melakukan hubungan seksual sejak dini itu apa. Bukan hanya HIV yang ditakutin, ada infeksi menular seksual, ada kehamilan sejak dini, pernikahan dini, yang itu akan notabene merusak mental anak-anak. Penggunaan narkotika juga Narkotika berpotensi juga. Iya. Jadi saya terus menguatkan teman-teman buat kalau memang bisa terbuka, ayo terbuka. Oke. Kalau memang harus melawan, ayo lawan. Kita komunitas, kita banyak orang. Kamu tidak sendiri. Iya. Kalau memang harus melawan, ayo lawan. Tapi melawan dengan cara yang benar, dengan cara yang sopan. Baik. Bukan dengan cara yang brutal. Kalau kamu butuh bantuan lembaga hukum, ayo kita bantu, kita cari bareng-bareng. Perlu pendampingan. Kalau perlu pendampingan untuk menyampaikan status HIV kamu agar tidak terjadi stigma, diskriminasi lagi, ayo saya bisa datang ke rumah kamu. Saya sering ke rumah pasien menyampaikan. Saya pernah ke Pejeng. Di Pejeng itu seorang perempuan janda yang suaminya meninggal karena HIV juga. Kemudian di rumah itu dia kamarnya dipisahin, dibuatin kamar mandi. Untung orangnya mampu. Tapi itu tidak membuat pasiennya bangga loh, tidak membuat pasiennya menjadi mandiri, malah semakin terpuruk. Jadi alat makannya dipisahin. Ya untungnya orang yang nganter itu mau terima masukan dari saya. Oke, kapan saya bisa datang? Saya datang, nggak apa-apa Bu, tempat saya jauh, nggak apa-apa. Gitu. Untuk menyelamatkan satu nyawa, jauh pun nggak masalah. Hujan waktu itu, hujan deras saya ke sana.
Saya datangin bener. Perlakuannya astaga. Mau pegang aja harus pakai sarung tangan. Bu, saya sampai bilang sama ibunya, Bu, saya kerja di PCT, Bu. Dokter yang di PCT Sangla itu gak pernah pakai sarung tangan mau nyentuh pasiennya. Masa, Bu? Ya saya jelasin penularan HIV seperti apa. Jadi sekali lagi HIV/AIDS nggak segampang itu nularnya. Iya. Bu, kita tekenin lagi, kita pertegas lagi bahwa beneran nggak apa-apa minum dari alat minum yang sama, gelas yang sama, makan yang sama, atau berdekatan dengan orang yang memiliki HIV/AIDS. Oke. Semua kontak sosial tidak akan menularkan HIV. Makan bareng, tidur bareng, berenang bareng, tidur bareng asal tidak melakukan hubungan seksual tanpa kondom. Ya. Tidur bareng melakukan hubungan seksual oke, asal pakai pengaman. Siap. Jadi nggak masalah. Seperti saya bilang tadi, saya hidup dengan 4 orang anak saya, makan bareng, tidur bareng, satu kamar, dan sampai saat ini mereka HIV-nya negatif. Jadi sudahlah, hentikan mindset Anda tentang orang HIV. Bersentuhan saja menularkan, makan minum bareng menularkan. Enggak. Saya punya dampingan yang bekerja di segala lini. Ada yang di rumah makan. Kita komunitas sering makan di rumah makan. Kalau pertemuan kita kadang ke warung, ke restoran atau kemana. Lah piringnya dipakai sama kita, masa mau dibuang? Dan kadang-kadang masyarakat tanpa disadari bergaul dengan orang-orang dengan HIV. Tanpa diketahui. Ya masalahnya apa? Karena orang tidak terbuka. Bayangin di Bali itu kecil loh, Bali kecil loh. Pulau Bali kecil. Hampir 25.000 orang dengan HIV di Bali. Hampir 25.000 orang. Kayaknya lebih deh kalau dari, coba besok Luna Googling. Ya cari data yang benar ya Bu. Data yang benar. Lebih. Yang mana orangnya? Kok cuman Bu Desi doang yang ngomong? Ya sebenarnya kembali lagi harapan saya ke depannya kita akan bergandengan tangan menghapus stigma, diskriminasi. Caranya gimana? Caranya kita sehat dong. Ternyata iya orang HIV sehat-sehat ya, bisa bekerja, tidak merepotkan orang lain, tidak seperti bayangan orang, HIV besok dia pasti mati, tinggal nunggu kurus kering mati. Ya jangan sampai kita ke fase itu. Orang mati semua akan mati, tapi jangan sampai kita ke fase itu gitu. Biar orang akan, ya kayak Luna ketika pertama kali ketemu dengan saya, masa sih HIV? Sehat banget. Jadi dari situ udah menghapus stigma kan. Jadi dengan menunjukkan bahwa kita sehat, kita baik-baik saja, perilaku kita semakin baik, itu akan menghapus stigma dengan sendirinya. Selain pemahaman masyarakat tentang HIV itu sendiri. Jadi dipahami penularannya seperti apa. Kalau memang tidak melakukan resikonya ngapain takut. Dan itu dia Bu ya, kita mawas diri mengenai tindakan-tindakan yang berisiko itu. Iya. Jangan sembarangan kalau bisa. Kalau tidak bisa, boleh pakai kondom. Oke. Lagi ngomongin kondom. Arahnya selalu ke sana. Iya karena hanya itu yang bisa mencegah, hanya itu yang bisa menolong gitu. Karena yang kalau menurut saya pribadi ya, yang saya takutin bukan lagi HIV. Apa? IMS. Infeksi menular seksual. Itu lebih nyakitin lagi. Kalau HIV mah minum obat baik-baik aja, tapi kalau sudah kena IMS katanya kencing aja harus pegang tembok. Oke, hati-hati. Hati-hati makanya. Jadi kondom itu bukan hanya untuk mencegah kehamilan, tapi juga mencegah infeksi menular seksual, termasuk salah satunya adalah HIV. Oke. Jadi bukalah mindset kita tentang kondom, tentang seksual yang sehat, tentang HIV. Siap. Bu, udah banyak nih Ibu menyampaikan pengalaman-pengalaman begitu ya, dan juga cerita-cerita. Nah, biar nggak menjadi kesalahpahaman bagi siapapun yang menonton ataupun mendengar obrolan kita, apa yang Ibu ingin sampaikan? Ya, buat keluarga, buat semua yang selama ini sudah ada buat saya
Saya minta maaf sebelumnya. Saya tidak bangga menjadi orang dengan HIV. Saya tidak bermaksud untuk mengungkit-ungkit yang sudah berlalu, karena saat ini kita semuanya sudah baik. Kita sudah berada dalam satu rumah yang penuh dengan kasih sayang. Astungkare, kita sudah melewati banyak hal. Yang lalu silahkan dilupakan saja, kita mulai lagi sekarang, mulai menjadi lebih baik. Cuman ini adalah cerita hidup saya yang harus saya bagikan kepada orang, tanpa bermaksud untuk menyinggung siapapun juga yang ada di dalam alur cerita hidup saya dan suami saya. Karena prinsip saya begini, Luna, tidak akan ada orang yang bisa membenci kita kalau dia tidak mencintai kita. Jadi saya selalu berpikir, kadang saya bawa motor, saya selalu bilang, terima kasih kalian sudah mencintai saya begitu besar. Jadi orang tidak akan bisa membenci kalau tidak mencintai, benar nggak? Iya. Jadi saya selalu bilang, saya tidak pernah bilang Anda membenci saya, kamu dan kamu itu membenci saya, tidak. Tapi kalian sangat mencintai saya. Maka jadilah alur cerita hidup saya seperti ini. Jadi tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa, jangan sampai ada kesalahpahaman lagi. Ini adalah pekerjaan saya dan perlu kita ketahui, inilah jalan hidup yang saya tempuh yang mampu membuat saya dan anak-anak saya bertahan sampai saat ini. Terima kasih atas besarnya cinta yang sudah diberikan kepada saya, apapun itu bentuknya. Terima kasih sekali. Oke. I love you. Bu, satu lagi Bu. Ini untuk Mitra AR atau untuk kita semua yang mungkin kita pernah atau sedang pernah melakukan tindakan-tindakan yang berisiko. Kita sadar diri, kita berisiko tidak. Apa yang harus kita lakukan? Iya, Mitra AR bersyukur loh ada di Denpasar. Denpasar itu semua puskesmas yang ada di Denpasar ada layanan HIV-nya. Oke. Jadi kalau yang merasa beresiko jangan nunggu sakit dulu. Jangan nunggu ketemu Bu Desi di ruangan-ruangan yang menyeramkan. Berharapnya bertemu dengan kondisi yang masih cantik, masih sehat meskipun HIV-nya positif. Jadi mulailah tes kalau merasa beresiko. Jangan nunggu ada gejala, jangan nunggu sakit dulu. Jadi harus kemana? Puskesmas, cari puskesmas terdekat. Kalau malu di puskesmas terdekat, cari puskesmas yang lebih jauh, mungkin di kecamatan yang lain. Kalau di Denpasar Selatan misalnya, bisa datang ke Denpasar Timur. Silahkan. Jadi jangan nunggu sakit dulu. Siap. Karena kalau kita tahu status HIV kita di awal tanpa ada gejala AIDS, penanganannya jauh lebih mudah. Penanganannya akan sangat jauh lebih mudah, lebih gampang dan lebih cepat pulihnya. Siap. Astungkare kita tetap sehat-sehat ya Bu ya. Astungkare. Bu, ini siapa tahu nanti putra-putri Ibu nonton ketika kita tayangkan siaran kita, obrolan kita. Putra-putri Ibu Astungkare udah sehat, sukses. Astungkare. Udah ada yang gede-gede udah menikah begitu ya. Udah punya cucu 2. Oh, sudah jadi nenek cantik. Sudah jadi nenek. Nah, apa yang pengen Ibu sampaikan ke putra-putri, ke anak-anak? Ngomongin anak itu sangat menyentuh. Anak-anakku, terima kasih sudah selalu ada buat Ibu. Terima kasih sudah selalu support Ibu. Terima kasih sudah selalu menutup mata dan menutup telinga untuk orang-orang di luar sana tentang Ibu. Menginspirasi sekali, menguatkan sekali apa yang disampaikan Bu Desi. Semoga juga Anda merasakan hal yang sama Mitra. Jadi kalau mungkin di antara Anda ada yang mengalami fase-fase seperti yang dialami oleh Bu Desi, kuat, jujur, terbuka mengakui kondisi diri. Kalau sudah terbuka, tentu nanti akan ada kekuatan yang membantu. Yang penting sehat, itu dia intinya. Yang penting sehat, tetap berperilaku yang positif dan juga baik. Terima kasih Bu Desi. Sama-sama Luna. Sehat terus. Astungkare. Terima kasih. Dan doanya. terus memotivasi kita semua. Astungkare. Terima kasih banyak. Terima kasih.
Yeay.